Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Neneng Citrisnawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya adalah ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri teladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, Ing Madium Bangun Karso, seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Selanjutnya, Tut Wuri Handayani, seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakangnya. Yang kedua, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu memerdekakan dan berpusat pada murid. Dan yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat yaitu membangun budi pekerti dan fokus pada proses, bukan hasil. Kemudian, perubahan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Yang keempat, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika yang pertama, guru bersifat among, sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat pada murid. Dan yang terakhir yaitu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas yang sudah saya lakukan. Penerapan di kelas yang sudah saya lakukan yaitu mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individual maupun kelompok. Nah, itu dia Bapak Ibu refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang bisa memerdekakan siswa kita. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.